Ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Penerapan ekologi pun bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang cara binatang mencari makanan, berkembang biak hingga berinteraksi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah, dan logos yang bermakna ilmu. Habitat dapat didefinisikan sebagai lingkungan tempat hidup, tempat di mana suatu hewan atau populasi hewan dapat diperoleh. Dalam bentuk yang lebih sederhana disebut sebagai alamat atau tempat tinggal. Secara garis besar dapat dikenal 4 macam habitat utama, yaitu habitat perairan tawar, habitat lautan, habitat perairan payau atau estuari, dan habitat daratan. Adapun faktor kebiasaan hidup hewan yang terdapat di dalamnya ada mikrohabitat dan klasifikasi habitat. Nah, mikrohabitat adalah seperangkat kondisi lokal atau lingkungan yang paling cocok dan yang langsung berhubungan dengan hewan. Misalnya, lubang rodentia, sebatang kayu membusuk, dan lain-lain. 2. Klarifikasi habitat. Pembagian habitat terutama didasarkan pada segi waktu. Menurut waktu, dari sudut pandang makhluk hidup, suatu habitat terdapat konstan, yaitu kondisi bersifat terus-menerus dan relatif baik atau relatif buruk. Bersifat musiman, yakni kondisi habitat berganti secara lebih kurang teratur. Baik dan buruk, yaitu layak dan tidak layak. Tidak menentu, yaitu periode dengan kondisi baik lamanya bervariasi diselingi dengan periode dengan kondisi tidak baik lamanya juga bervariasi. Efemeral, yakni periode kondisi baik yang berlangsung singkat. Populasi. Pengertian populasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka populasi memiliki artian sebagai seluruh jumlah jiwa atau individu yang berada dalam suatu wilayah atau daerah. Populasi juga merupakan sekelompok dari benda, orang, atau apa saja yang bisa dijadikan sumber dari pengambilan sampel. Faktor meningkatnya populasi. Pertama, kelahiran. Kelahiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya populasi. Kedua, imigrasi adalah perpindahan individu dari suatu negara menuju negara lain. Ketiga, penyempitan wilayah. Adanya penyempitan ini menyebabkan meningkatnya populasi di suatu wilayah. Faktor penurunan populasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kematian, menjadi salah satu dampak menurunnya populasi. Yang kedua, emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat asal menuju tempat lain. Yang ketiga, perluasan wilayah, ini membuat pengurangan kepadatan di suatu wilayah. Ciri-ciri populasi terbagi menjadi 2, yaitu ciri biologis dan lingkup statistik. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai macam populasi makhluk hidup pada waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Contoh komunitas ikan. Di dalamnya itu antara lain populasi ikan, populasi katak, populasi lumut, populasi eceng gondok, dan teratai. Kedua, komunitas padang pasir, yang termasuk di dalam itu populasi kaktus dan populasi kalajengking. Ketiga, komunitas hutan. Yang masuk dalam komunitas hutan antara lain populasi harimau dan populasi jati. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Komponen biotik. Berdasarkan fungsinya masing-masing, komponen biotik terbagi menjadi: pertama, produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Kedua, konsumen. Kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan bantuan dari produsen. Ketiga, pengurai. Organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya, yang masuk dalam kelompok komponen abiotik adalah: pertama, air, udara, cahaya matahari, pH atau derajat kesamaan,